Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat, saat ini UIN Sumatera Utara memiliki program baru yang akan tayang selama bulan suci Ramadan di channel YouTube UIN Sud TV. Program tersebut bernama Bincang Prestasi yang akan tayang selama bulan suci Ramadan dan pada program ini kita akan mewawancarai orang-orang berprestasi yang ada di lingkungan UIN Sumatera Utara. Nah, pada episode pertama ini kita akan mewawancarai salah seorang mahasiswa berprestasi yang berada pada bidang Al-Quran. Beliau merupakan salah seorang yang telah melalang buana pada perlombaan di bidang Al-Quran, juga sudah memasuki mancanegara juga. Langsung saja, beliau sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Bang Rizky Maulana. Apa kabar Bang Rizky Maulana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Bang, bisa nih perkenalan diri kepada teman-teman semua. Kegiatan apa saat ini ya Bang jalani? Ya, kegiatan saat ini yaitu selain fokus ke kuliah, ya, mungkin di Ramadan ini banyak mengisi jadwal-jadwal seperti imam tarawih dan lain-lainnya. Oh, Masya Allah. Nah, Bang, denger nih, katanya Abang merupakan salah seorang yang hafal Al-Quran 30 juz. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, teman-teman, berdasarkan penuturan beliau yang merupakan seorang hafiz Quran 30 juz, beliau juga sudah mengikuti berbagai macam perlombaan. Nah, kira-kira nih Bang, perlombaan apa saja yang sudah Abang lakukan atau yang sudah Abang ikuti selama Abang telah menghafal Al-Quran itu? Ya, jadi waktu itu saya di tahun 2018, ya. Waktu itu Sumatera Utara tuan rumah pada event musabaqah nasional yang dilaksanakan di Pancing, ya, di Jalan Louis Iskandar. Dan pada itu saya alhamdulillah mendapatkan juara 1 pada cabang 10 juz. Oh, Masya Allah. Dan pada selanjutnya di tahun 2019 saya mengikuti musabaqah event yaitu di tingkat kedutaan Arab Saudi yang dilaksanakan di Jakarta, ya, di Hotel Pullman. Nah, di saat itu saya mengikuti musabaqah 20 juz dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 tingkat Asia Pasifik. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 saya mendapatkan juara 1 juga di event musabaqah tingkat nasional di Sumatera Barat, yaitu tepatnya di Kota Padang. Masya Allah, dari prestasi yang disebutkan oleh Bang Rizky Maulana tadi sungguh dapat memotivasi kita untuk bisa mengikuti jejak beliau, ya kan. Nah, kira-kira nih Bang, apa motivasi Abang? Kenapa Abang berkeinginan kok untuk menghafal Al-Quran? Karena kan seperti kita ketahui bersama nih teman-teman yang ada di rumah, anak-anak milenial zaman sekarang ini kan sudah terpengaruh oleh adanya gadget gitu Bang. Nah, Abang kenapa bisa berkeinginan, oke, aku harus menghafal Al-Quran? Ya, jadi untuk zaman sekarang yaitu zaman modern, ya, zaman yang dimana tidak bisa lepas dengan gadget, ya, atau handphone. Saya dulu menghafal tidak keinginan saya sendiri, yaitu keinginan orang tua. Tidak ada tersirat di dalam hati ingin menghafal Quran. Jadi waktu itu saya dimasukkan pesantren Islam Center, ya, katakanlah dengan cara terpaksa, ya, dan akhirnya saya termotivasi dari musabaqah, ya. Setiap musabaqah saya ikuti, dan alhamdulillah saya sampai juga ke 30 juz. Ya, dan waktu itu menurut saya handphone itu tidaklah jadi masalah, ya. Yang jadi masalah adalah kitanya yang menggunakan handphone, ya. Saya pun kebanyakan menggunakan handphone daripada melihat mushaf. Nah, karena itu di handphone itu tadi saya pun punya juga mushaf Al-Quran. Nah, di situ. Jadi saya punya metode-metode yaitu untuk orang yang mungkin sibuk dalam mengulang atau menghafal Al-Quran. Nah, begitu kira-kira. Oh, Masya Allah. Nah, teman-teman, dari cerita yang disampaikan oleh Bang Rizky tadi, beliau awalnya itu terpaksa karena keharusan dari orang tua untuk dapat menghafal Al-Quran. Nah, jadi Bang, dari keterpaksaan tersebut, apakah lambat laun hati Abang menjadi berkeinginan atau berkewajiban, oke, kayaknya selain karena keterpaksaan ini,
ada kewajiban yang memang khusus harus saya kerjakan gitu dalam menghafal Al-Quran? Iya, jadi waktu saya sudah di hafalan 10 juz, ya keinginan itu belum ada, ya sama sekali belum ada. Jadi letak saya udah ada kewajiban saya itu ketika saya sudah mendapati 30 juz di saat saya aliyah kelas 1. Nah, saat saya masuk aliyah di MAN 1 Medan. Di saat itu kewajiban saya yaitu mengulang hafalan, mempertahankan hafalan. Itu kewajiban saya sampai akhir hayat. Nah, jadi di samping banyaknya kegiatan yang mungkin tidak bisa terhandle dengan kita bisa melihat Al-Quran ataupun kita mengulang dengan metode melihat Al-Quran, makanya saya punya cara sendiri untuk menghandle itu. Nah, jadi dengan cara tadi saya tidak ada kata untuk tidak mengulang. Nah, itu kira-kira. Oke. Nah, Masya Allah, ternyata yang dilakukan oleh Bang Rizky Maulana ini, beliau mengulang-ulang mushaf ataupun hafalan yang telah dilakukannya sampai beliau masuk ke masa aliyah ataupun masa SMA. Nah, dari apa yang Abang sampaikan tadi, kira-kira menurut Abang lingkungan cukup mempengaruhi Abang nggak dalam menghafal Al-Quran tersebut, Bang? Ya, jadi lingkungan itu ya tidak sama sekali mempengaruhi. Cuman kita harus memang yang namanya untuk orang yang baru menghafal atau harus memulai hafalan, ya lingkungan memang harus dipengaruhi. Karena apa? Karena mungkin banyak yang belum menyadari berapa pentingnya untuk mempertahankan hafalan Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi untuk saya sendiri pribadi, dimanapun saya berada, ya tempatnya maupun tinggalnya, saya tetap dalam lingkungan, saya tetap dalam menjaga Al-Quran, tetap juga dalam mengulang hafalan Al-Quran. Nah, baik itu ya mungkin kita katakanlah tempatnya itu tempat yang mungkin tidak dengan orang-orang yang menghafal Quran. Nah, mungkin begitu. Jadi teman-teman nih, dapat juga kita simpulkan bahwasanya lingkungan juga tidak terlalu berpengaruh gitu ya, Bang. Tergantung dari bagaimana individu kita sendiri dalam keinginan itu untuk menghafal atau tidak. Seperti itu ya, Bang. Ya. Nah, selanjutnya nih, Bang. Selama Abang menghafal, kira-kira apa nih benefit yang Abang dapatkan dari menghafal Al-Quran tersebut? Ya, alhamdulillah. Jadi selama saya menghafal Quran, ya banyak pengalaman yang alhamdulillah saya bisa sampai ke kota Mekah, ya umroh. Banyak juga ya keuntungan menjadi hafal Quran ini, yaitu keuntungannya itu pertama bisa membahagiakan orang tua, itu yang pertama. Karena apa? Karena kebahagiaan orang tua itu yaitu adalah ketika anaknya bisa menghafal Quran, ya karena suatu saat nanti di akhirat pun, ya orang tua nanti akan dipakaikan mahkota, ya di kepalanya. Jadi banyak juga ya baik keuntungan dari materi juga banyak, yaitu mendapatkan yang mungkin bonus-bonus dari pemerintah, ya bonus dari hadiah, ya alhamdulillah. Dan itu bisa kita pakai dengan sebaik-baiknya, mungkin itu. Oh, Masya Allah. Ternyata teman-teman nih, ada benefit yang mungkin cukup berpengaruh juga dalam kehidupan kita dari menghafal Al-Quran. Salah satu contohnya itu, apa yang disampaikan oleh Bang Rizky Maulana tadi. Beliau bisa pergi ke luar negeri, bahkan hingga ke Mekah, umroh gratis ya, Bang? Iya, gratis. Itu waktu saya juara di Deli Serdang tahun 2019, 30 juz. Hadiahnya umroh. Itu. Wah, Masya Allah. Nah, begitu teman-teman. Sungguh indah memang menghafal Al-Quran. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu motivasi kita untuk bisa lebih giat lagi dalam menghafal Al-Quran. Terlebih lagi, benefit yang kita dapatkan itu tidak hanya untuk di dunia saja, namun juga di akhirat. Nah, untuk selanjutnya nih, Bang, apa nih kiat-kiat yang Abang lakukan dalam menghafal Al-Quran? Mungkin di awal Abang sulit mengalami penghafalan tersebut kan. Nah, mungkin bisa nih kasih tips ke teman-teman ataupun kiat-kiatnya supaya teman-teman yang di rumah juga merasa oke, aku harus seperti Bang Rizky Maulana nih, aku harus bisa seperti beliau supaya aku bisa mendapatkan benefit yang bagus juga, supaya bisa membahagiakan orang tua, seperti itu. Iya, jadi kiat-kiat dalam menghafal Quran itu ya yang pertama yaitu niat dulu,
ya. Niat dulu yang dimana betul-betul kita itu mau menghafal, ya. Artian niat tadi bukan pertama kita niatnya itu berarti yang dipaksa tadi itu nggak niat gitu, bukan. Jadi niatnya itu betul-betul kita mau menghafal Quran, itu dia, betul-betul mulai dari nol itu sampai akhir. Itu yang pertama. Yang kedua itu yaitu usaha, ya. Usaha tadi itu, ya, kita juga mempunyai metode, yaitu metode cepat menghafal, ya, metode lambat menghafal, metode ada yang sedang-sedang dalam menghafal. Itu dia. Jadi yang cepat menghafal tadi, ya, itu memang harus di karantina, ya, selama 1 tahun atau 2 tahun, ya, mungkin dengan metode yang mungkin ya 1 hari itu 1 lembar untuk menambah hafalan. Jadi untuk penghafal Al-Quran yang baru-baru ini, ya, jangan pernah putus asa, ya, lanjutkan terus walaupun niat awalmu itu terpaksa atau dorongan bukan dari dirimu sendiri atau dorongan orang tua, karena kita tidak tahu mungkin dengan niat kita ini tadi, ya, atau niat dari orang tua tadi kita bisa dihafal Quran. Dan yang ketiga yaitu doa, ya. Doa ini saya selalu berdoa dulu waktu saya menghafal dulu, itu saya berdoa di tengah malam, ya. Ya Allah, gimana caranya supaya kuatkan hafalanku, cepatkan aku mendapat hafalan yang baru. Itu dia doa saya dulu, dan alhamdulillah, ya, saya bisa menghatamkan Al-Quran itu selama 3,5 tahun, ya. Itu termasuk juga yang lambat, kan itu 3,5 tahun itu, ya, katakan kategori lambat, ya, karena saya dulu mementingkan ulangan daripada tambahan baru. Iya, itu dia. Dan yang keempat ini, kita perbanyaklah amal-amal kita, ya. Amal kita seperti tahajud, ya. Itu dibutuhkan tahajud itu kita bangun di malam, ya. Setelah kita berdoa, kita nambah hafalan, kita nakir Al-Quran, kan gitu. Makanya di tahajud tadi itu jangan habis sholat langsung tidur lagi, nanti ketemunya di subuh, jangan. Yang penting habis tahajud tuh dibarengi dengan nakir Al-Quran. Di situ dia letak pertama, ya. Mungkin itu saja 4 tadi saja. Masya Allah. Itu teman-teman, itu tips ataupun kiat-kiat yang disampaikan oleh Bang Rizky Maulana yang dibagikan gratis untuk kita semua supaya kita lebih termotivasi dan lebih berkeinginan untuk menghafal Al-Quran. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Bang Rizky tadi, kita menjadi lebih bisa untuk berusaha, oke, bahwasanya ini adalah saatnya gitu loh. Apalagi untuk membahagiakan orang tua. Nah, dari 3,5 tahun yang Abang sampaikan tadi nih Bang, dalam menghafal Al-Quran, ada nggak kendala yang cukup membuat Abang tuh akhirnya, oke, aku jeda dulu deh untuk menghafal Al-Quran gitu Bang? Iya, jadi waktu saya di umur 13 tahun, itu waktu saya pertama kali menghafal Quran, ya. Di saat saya memasuki fase sudah ada hafalan, yaitu hafalan 5 juz, waktu itu saya mulai bosan, ya, saya mulai jenuh dengan apa yang ada di Al-Quran itu, dan itu faktor orang tua juga yang memaksakan lagi. Waktu itu saya waktu di kelas 1 sanawiyah, ya, itu mempunyai fase-fase yang gimana merasa berat, kan itu mempunyai istiqomah, mempunyai ketetapan yang harus kita buat. Makanya waktu saat itu saya benar-benar jenuh, dan akhirnya akhirnya orang tua lah yang menyemangati saya lagi. Mungkin itu. Oke. Nah, dari apa yang disampaikan tadi nih Bang, mengenai istiqomah dalam menghafal Al-Quran, kira-kira menurut Abang cara untuk kita bisa istiqomah dalam menghafal Al-Quran itu bagaimana sih Bang? Ya, cara kita untuk istiqomah dalam menghafal Al-Quran itu, ya, jangan pernah bebani kapan kita khatam Quran. Itu dia, ya. Jangan pernah bebani kapan kita khatam Quran. Teruslah kita menghafal. Jangan pernah nengok mushaf itu kapan habis ini, kapan habis itu. Ya, jadi makanya saya bilang tadi,
Perlunya kita untuk menghafal waktu kita saat pertama kali kita menghafal itu, kita butuh namanya kita di pesantren atau kita mondok, itu butuh ya. Makanya supaya apa? Supaya agar di saat kita menghafal itu ada teman-teman ya yang bisa mungkin mengajak kita dalam ya keseruan ataupun kebosanan yang mungkin dalam menghafal itu banyak kebosanan itu. Mungkin itu. Nah, tadi Bang Rizky Maulana sudah sempat menyampaikan bahwasannya kalau untuk menghafal Al-Quran mungkin bisalah kita ikut ataupun masuk ke pondok pesantren. Nah, tapi ini Bang, kalau ada teman-teman kita nih yang di rumah ingin menghafal Al-Quran tapi via sendiri, otodidak gitu Bang, tidak masuk ke pondok pesantren, itu kira-kira menurut Abang apa sih yang harus dilakukan oleh mereka? Ya, itu namanya autodidak ya, menghafal itu sendiri. Jadi saya punya teman itu ya, mungkin kuliah juga di sini ya, abangan saya ya, itu di Fakultas Syariah mungkin. Jadi beliau itu menghafal autodidak ya. Saya pun mungkin beliau dengan caranya itu ya dengan cara mandiri ya. Beliau itu orang yang mandiri yang bisa menghafal sendiri karena berat untuk menghafal sendiri kalau tidak ada guru. Saya pun ada guru, mungkin beliau lah yang tidak ada guru. Mungkin itu saja. Oke. Nah, dari penjelasan yang disampaikan oleh Bang Rizky nih, saya sedikit penasaran nih teman-teman gitu. Siapa sih Bang? Biasa kan kita nih ada orang yang menjadi motivasi kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Nah, kalau dari Bang Rizky sendiri, ada nggak orang yang dapat memotivasi ataupun orang yang buat Abang tuh akhirnya aku menghafal Al-Quran deh, ingin seperti beliau begitu? Ya, jadi motivasi saya itu untuk menghafal Al-Quran itu yaitu guru saya sendiri. Guru saya sendiri yaitu makanya saya gimana supaya keinginan saya itu sama seperti guru saya. Jadi guru saya itu yang bernama Tongko Alamsyah ya. Beliau pun tinggal di Medan juga. Waktu saat itu saya ingin kali seperti guru saya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan 30 juz, tapi mungkin beliau lebih tinggi lagi ilmunya daripada saya. Itu mungkin. Abang tadi menyebutkan bahwasanya Abang ingin seperti guru Abang gitu kan. Jadi apa yang membuat Abang itu ingin menauladani guru Abang tersebut? Iya, yang pertama yaitu yang saya ingin meneladaninya itu beliau itu menghafal Quran bukan hanya hafal. Beliau itu hafal juga arti-artinya, beliau juga hafal ayatnya pun beliau hafal. Makanya saya bilang tadi tingginya ilmu beliau itu tidak bisa saya ikuti. Mungkin hafalan tadi bisa saya ikuti 30 tadi, mungkin itu. Nah, Masya Allah teman-teman, dari yang disampaikan oleh Bang Rizky tadi, mungkin sedikit banyak dapat membuat kita sedikit termotivasi dan membuat kita juga mengubah mindset kita bahwasanya menghafal Al-Quran itu tidak serta-merta kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Nah Bang, seperti yang kita ketahui bersama, banyak acara-acara televisi yang membuat program Hafiz Quran seperti itu Bang. Berarti banyak cikal bakal penghafal Al-Quran yang baru nih dari mulai masa-masa anak-anak. Menurut Abang atau pendapat Abang nih tentang pembuat acara ataupun program tersebut bagaimana Bang? Ya, itu bagus ya. Jadi membuat acara perlombaan yaitu Hifzul Quran itu bagus ya. Yaitu untuk meneruskan generasi-generasi hafil Quran ya. Makanya kita ingin memperbanyak generasi-generasi Quran ini bukan hanya untuk ya menghafal Quran saja ya, tapi bisa hafid Quran ini berpengaruh ke seluruh yang ada di bidang-bidang umum maupun baik dari kedokteran ataupun dari politik ataupun dari mana. Itu yang kita inginkan. Jadi baguslah untuk para penghafal Quran sekarang ini menghafallah dulu, yaitu teruskanlah perjuangan dulu ya, tapi jangan lupakan juga pelajaran-pelajaran umum itu. Nah teman-teman, dari apa yang disampaikan oleh Bang Rizky Maulana tadi mungkin dapat membuat kita berharap bahwasanya akan muncul generasi-generasi baru Qurani yang dapat membawa kedamaian untuk Indonesia.
Nah Bang, untuk jangka waktu ke depan nih, atau jangka panjang ke depan, apa sih target yang ingin Abang lakukan? Ya, saya ingin membuat namanya itu generasi hafidz Quran ya, yang milenial ya, yang muda. Jadi gimana supaya hafidz Quran ini ya tidak hanya tahu di mana posisinya itu, yaitu tentang menghafal Quran saja. Nah, jadi saya ingin membuat hafidz Quran itu pintar juga tentang masalah kedokteran. Hafidz Quran yang dokter yang hafidz Quran, atau arsitek yang hafidz Quran, atau presiden yang hafidz Quran. Itu yang saya inginkan, begitu. Masya Allah, kita doakan bersama ya teman-teman, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Bang Rizky Maulana ini dapat segera terwujud dan dapat meraih ke berbagai aspek juga seperti itu. Nah, nggak terasa nih Bang, sudah memasuki akhir perjumpaan kita pada episode pertama ini ya kan teman-teman. Nah, untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, pada episode pertama, boleh nih Bang, Abang memberikan closing statement kepada teman-teman semua, ataupun motivasi, ataupun apa yang Abang inginkan untuk kedepannya untuk anak-anak Indonesia. Ya, teruslah berusaha ya. Apa yang kita kejar, apa yang kita cari, apa yang kita tujukan, teruslah berusaha, jangan pernah putus asa ya. Karena memang menghafal Quran ini banyak rintangannya ya. Yakinlah bahwasannya apa yang kalian kejar itu untuk mengharap ridho Allah itu. Wah, Masya Allah. Nah teman-teman, Masya Allah sekali apa yang disampaikan oleh Bang Rizky Maulana tadi. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini dapat membawa keberkahan untuk kita. Saya Habib Firmansyah pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.